Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita dengan membahas hal yang lebih spesifik tentang etika dan adab yang ada di dalam teknologi pertanian. Teknologi pertanian merupakan suatu kegiatan muamalah dan karena merupakan kegiatan muamalah, tentu saja tidak terlepas daripada ikatan etika, adab yang ada di dalamnya. Dan seluruh rangkaian proses yang ada di dalam kegiatan teknologi pertanian sangat penting untuk memperhatikan adab-adab dan etika-etika yang ada di dalamnya. Mengapa demikian? Karena kita berharap bahwa output daripada kegiatan itu, kegiatan teknologi pertanian itu dapat memberikan manfaat sekaligus memberikan keberkahan bagi pelakunya dan juga penerima luaran daripada teknologi pertanian itu sendiri. Teknologi pertanian terdiri dari rangkaian proses dan tahapan yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah tahapan persiapan, bagaimana melakukan persiapan kegiatan produksi atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan teknologi pertanian. Kemudian setelah kegiatan persiapan ada kegiatan produksi untuk menghasilkan luaran. Ya, ada kegiatan-kegiatan produksi yang ada di dalamnya untuk menghasilkan luaran daripada teknologi pertanian. Yang dimaksud di sini kegiatan produksi dan kegiatan teknologi pertanian dalam arti yang lebih luas cakupannya, termasuk di bidang perikanan, kemudian pertanian, dan juga di bidang peternakan dan juga di bidang kehutanan. Kemudian setelah kegiatan produksi ada kegiatan panen dan pasca panen. Jadi sebenarnya kegiatan panen ini merupakan rangkaian daripada kegiatan produksi. Namun kita coba melihat lebih spesifik lagi dengan memisahkan kegiatan produksi dan kegiatan panen. Kegiatan panen dan pasca panen. Ini juga sangat penting bagaimana pembagian hasilnya, kemudian proses atau tahapan-tahapan yang ada di dalamnya ini sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian dalam distribusi dan perdagangan, ini juga penting dilihat dari sisi aspek adab dan hal-hal yang bersifat etika yang ada di dalamnya. Coba kita lihat kegiatan persiapan yang dilakukan di dalam kegiatan pengembangan teknologi pertanian. Yang pertama adalah penentuan waktu tanam misalnya. Di sana ketika petani kita menentukan waktu tanam, banyak di antara petani kita, terutama yang masih sangat-sangat tradisional, sangat kental dengan ritual-ritual tertentu yang mengandung unsur kesyirikan. Misalnya penentuan waktu tanam di beberapa daerah di tanah air kita itu ada upacara-upacara tertentu yang sifatnya mengandung kesyirikan. Ya, tidak perlu kita sebutkan di sini. Penting untuk kita ketahui bahwa
ritual-ritual yang mengandung unsur kesyirikan, misalnya pemotongan kepala sapi, persembahan kepala sapi, kemudian berdoa kepada selain Allah, dan juga ritual-ritual yang lain, ini perlu dijauhkan dari kegiatan teknologi pertanian. Apa sebabnya? Karena ritual-ritual seperti itu justru mengandung unsur kesyirikan, dan kesyirikan ini menjauhkan dari keberkahan, bahkan mengundang datangnya murka Allah. Kemudian yang kedua, yang penting untuk kita perhatikan adalah aspek permodalan. Permodalan hendaknya terbebas dari unsur ribawi. Apa sebabnya? Karena riba, ya, meminjam uang misalnya kemudian dengan bunga tertentu, ini tidak dibolehkan di dalam syariat, terutama di dalam syariat agama Islam. Demikian pula akad-akad perjanjian yang untuk kerjasama. Akad ini harus jelas akad-akad tertentu yang sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat. Demikian pula dalam hal bagaimana rencana kerjasama pengembangan teknologi, misalnya apakah tidak ada unsur-unsur kezaliman yang ada di dalamnya. Ya, semua ini, 4 hal ini harus kita perhatikan pada tahap persiapan pengembangan teknologi pertanian. Dalam kegiatan produksi ada beberapa pointer yang ingin kita sorot di sini. Yang pertama adalah teknologi benih. Bagaimana penggunaan teknologi pembenihan. Pada beberapa kegiatan produksi tertentu menggunakan benih hasil rekayasa genetik. Kita lihat dari bentuk rekayasanya itu. Kalau berasal dari bahan atau gen yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam, tentu saja ini tidak dibolehkan. Dan yang kedua adalah apabila rekayasanya itu berasal tidak menimbulkan mudarat yang besar kepada lingkungan, maka itu boleh-boleh saja. Namun apabila mendatangkan mudarat atau bencana lingkungan, misalnya merekayasa virus-virus tertentu yang membahayakan lingkungan, maka itu tentu tidak dibolehkan. Kemudian pemakaian pupuk organik pada tanaman dan pupuk anorganik. Jadi pupuk pada tanaman itu terbagi atas 2, pupuk anorganik dan juga pupuk organik. Pada pupuk anorganik, apabila digunakan secara berlebihan dan membahayakan lingkungan, misalnya mencemari air tanah, ini tentu tidak dibolehkan. Kemudian pada pupuk organik, kita ketahui bahwa pupuk organik ada yang najis, ada pula yang tidak. Kita lihat penggunaan pupuk yang najis. Ada 2 pendapat, para ulama kita berpendapat tentang penggunaan pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang najis. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari mazhab Hambali yang berpendapat bahwa pemberian pupuk pada tanaman dari pupuk najis itu diharamkan. Ini pendapat ulama yang berasal dari mazhab Hanbali. Mereka berpendapat bahwa hukumnya tidak dibolehkan atau diharamkan memberikan pupuk dari najis. Apabila di suatu tanaman diberikan pupuk dari barang najis, maka sebelum dipanen atau dijual, terlebih dahulu harus diberikan air yang bersih selama beberapa hari dan dengan nutrisi yang baik tentu saja. Kemudian
hasil panennya bisa dijual. Jadi misalnya buah atau apa yang atau sayuran sebelum dipanen, apabila sebelumnya diberikan pupuk yang berasal dari barang najis, maka sebelum dipanen terlebih dahulu harus diberikan air yang bersih dalam beberapa hari, kemudian bisa dipanen dan selanjutnya bisa dijual.